Perjuangan Aceh merujuk pada serangkaian upaya rakyat Aceh dalam mempertahankan wilayah, identitas, dan kedaulatannya dari berbagai bentuk penjajahan dan penindasan sejak masa lampau. Perjuangan ini berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari perlawanan bersenjata, diplomasi, hingga gerakan sosial dan politik. Berikut penjelasan perjuangan Aceh dari beberapa periode penting. 1. Perjuangan melawan penjajahan Portugis dan Belanda atau abad ke-16 awal 20. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri abad ke-16 menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara. Sultan-sultan seperti Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636 memimpin ekspansi wilayah dan memperkuat kekuatan maritim. Aceh berperang melawan Portugis di Malaka dan menjadi pesaing utama Belanda di Selat Malaka. Sejak abad ke-19, Belanda mulai mencoba menjajah Aceh, tetapi menghadapi perlawanan sengit. 2. Perang Aceh tahun 1873 sampai tahun 1904. Dimulai dengan invasi Belanda pada tahun 1873. Aceh melawan dengan gigih di bawah tokoh-tokoh seperti Teuku Umar, panglima perang yang sempat berpura-pura bekerja sama dengan Belanda lalu berbalik menyerang. Cut Nyadin, pejuang perempuan terkenal, istri Teuku Umar, yang terus berjuang setelah suaminya gugur. Teuku Ciditiro, ulama sekaligus pejuang yang memimpin jihad fisabilillah. Meskipun Belanda akhirnya menguasai Aceh secara militer, perlawanan rakyat berlanjut dalam bentuk gerilya hingga awal abad ke-20. 3. Peran dalam kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi 1945, Aceh menjadi wilayah yang sangat loyal terhadap kemerdekaan Indonesia. Bandara Belang Bintang, Banda Aceh, menjadi salah satu titik penting dalam pengiriman logistik dan diplomasi Indonesia ke luar negeri. Rakyat Aceh bahkan menyumbangkan emas untuk membeli pesawat pertama Republik Indonesia, Selawahri 001. 4. Perjuangan politik, Gerakan Aceh Merdeka. Tahun 1976, Hasan Tiro mendeklarasikan pendirian Gerakan Aceh Merdeka (GAM) karena ketidakpuasan terhadap perlakuan pemerintah pusat. Konflik bersenjata berlangsung puluhan tahun, menyebabkan ribuan korban jiwa dan penderitaan rakyat. Perdamaian akhirnya tercapai setelah Perjanjian Damai Helsinki, 2005, pasca tsunami 2004. 5. Aceh pasca konflik, otonomi khusus. Berdasarkan MOU Helsinki, Aceh mendapatkan status otonomi khusus, diperbolehkan memiliki partai politik lokal, menerapkan hukum syariat Islam dan mengelola sebagian besar sumber daya alamnya. 6. Peran agama Islam dalam perjuangan Aceh. Agama Islam adalah kekuatan utama dalam perjuangan Aceh. Sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam, Islam tidak hanya menjadi sistem kepercayaan, tapi juga dasar pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Ulama memegang peran penting sebagai pemimpin spiritual sekaligus tokoh perjuangan. Perang melawan Belanda sering dianggap sebagai jihad fisabilillah, menjadikan semangat religius sangat tinggi di kalangan pejuang. Pesantren dan dayah menjadi pusat perlawanan kultural. 7. Peran perempuan dalam perjuangan. Aceh dikenal sebagai salah satu daerah yang sangat menghargai peran perempuan dalam perjuangan. Beberapa tokoh besar perempuan Aceh, Cut Nyadin, simbol nasionalisme dan keberanian, dijadikan pahlawan nasional Indonesia. Cut Mutia, pejuang tangguh yang terus memimpin perlawanan setelah suaminya gugur. Banyak perempuan Aceh juga bertindak sebagai intelijen, pengantar logistik, hingga pemimpin pasukan kecil. 8. Budaya sebagai sarana perjuangan. Budaya Aceh juga digunakan sebagai alat perlawanan. Hikayat dan syair menjadi sarana menyampaikan pesan perjuangan dan membakar semangat rakyat. Tari-tarian tradisional seperti tari saman mengandung nilai solidaritas dan kekompakan, penting dalam gerakan bawah tanah. Simbol-simbol adat, seperti rencong, senjata tradisional Aceh, menjadi lambang perlawanan. 9. Perjuangan melalui diplomasi. Selain perjuangan fisik, Aceh juga dikenal karena strategi diplomasi cerdas, terutama saat era Kesultanan, menjalin hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani, India, dan Kekaisaran Eropa. Mengirim utusan ke luar negeri untuk mencari bantuan persenjataan dan dukungan politik. 10.
Aceh di era modern, perjuangan dalam pembangunan. Setelah damai, perjuangan Aceh beralih ke bidang pembangunan, membangun kembali setelah tsunami 2004 yang menghancurkan sebagian besar wilayah Aceh. Memperjuangkan keadilan ekonomi dan distribusi sumber daya alam secara lebih adil dari pemerintah pusat. Menjaga identitas budaya dan hukum adat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi perjuangan Aceh adalah refleksi dari semangat rakyatnya yang pantang menyerah dalam mempertahankan harga diri, agama, dan hak-haknya. Dari masa kesultanan, penjajahan, kemerdekaan, hingga konflik modern, Aceh telah menunjukkan identitasnya sebagai daerah yang kuat secara budaya, spiritual, dan historis. Perjuangan Aceh tidak hanya terbatas pada perlawanan bersenjata. Ia juga mencakup perjuangan kultural, spiritual, intelektual, dan diplomatik. Semua itu menegaskan bahwa Aceh bukan sekadar daerah konflik, tapi wilayah dengan warisan perlawanan yang kuat, kompleks, dan bermartabat. Yang nak ambil terus Pak Ong.